Buat besok, mau dianterin lagi nggak? Lo itu cakep saat lo jadi diri lo sendiri. Alur cerita film Kau dan Dia. Kisah persahabatan dua gadis remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Annette, gadis cantik yang lembut dan sangat memperhatikan penampilannya. Sedangkan sahabatnya Zahra yang sangat cuek dengan penampilan, tidak suka dandan, dan hobi basket. Mereka sekolah di satu sekolah yang sama. Pada suatu pagi, Annette yang telah sampai di gerbang sekolah menunggu Zahra. Zahra datang terlambat. Pak Satpam melarangnya masuk, walau dia telah mencoba menyogoknya dengan secangkir kopi dan gorengan. Beruntung ada Annette yang mengatakan, gebetan Pak Satpam yang lagi bersama cowok lain. Pak Satpamnya pergi, Zahra pun bisa masuk. Zahra yang dari kecil sampai sekarang masih suka bermain basket. Pada saat sendirian di lapangan, dia berkenalan dengan seorang cowok bernama Naldo yang ingin menjadi teman basketnya. Orang tua Annette lagi keluar kota. Dia meminta izin untuk mengajak Zahra menginap di rumahnya. Sebelum pulang, mereka mampir di supermarket untuk membeli skincare. Tapi bukan untuk keduanya, cuma untuk Annette. Saat melihat-lihat berbagai macam kosmetik, Annette menawarkan sebuah lipstik kepada Zahra, meminta sahabatnya itu untuk berdandan, karena sebentar lagi mereka akan kuliah. Zahra menolak, tapi Annette tetap memaksa dan membelikan lipstik itu untuk Zahra. Setelah sampai di rumah, Annette yang lagi membersihkan riasannya melihat Zahra yang lagi asik bermain dengan handphonenya. Dia agak sedikit meledeknya. Sambil melihat foto masa kecil, Zahra kembali mengenang saat pertama kali mereka bertemu. Pada waktu itu, Annette sendirian di taman dan diganggu 3 orang anak laki-laki. Zahra yang melihat itu menolong Annette, mengambil kacamatanya yang dibuang 3 anak laki-laki tadi. Dan di hari berikutnya, Zahra datang ke rumah Annette. Dia sangat sedih, mamanya pergi meninggalkannya bersama ayahnya. Untuk menghibur Zahra, Annette memberikan sebuah gelang persahabatan yang masih mereka pakai hingga sekarang. Kali ini Zahra main basket bersama Naldo hingga hari gelap. Saat akan pulang, mereka bertemu Annette yang lagi bersepeda. Annette berkenalan dengan Naldo, dan saat berjabat tangan, Naldo sampai lupa melepaskannya. Dia terus menatap Annette. Keesokan harinya, di kelas Zahra kedatangan siswa baru, dan itu adalah Naldo. Setelah jam belajar selesai, Naldo menemui Zahra yang lagi minum di kantin. Di sana, Naldo menanyakan di mana keberadaan Annette. Kemudian, Naldo meminta tolong agar Zahra mau jadi modelnya untuk lomba fotografer. Dan kalau menang, hadiahnya akan dibagi 2. Agak ragu, Zahra kembali menanyakan, apa nggak ada orang lain selain aku? Ada sih, jawab Naldo. Aku harapnya Annette. Mendengar jawaban Naldo itu, Zahra langsung mengatakan, ya udah aku aja. Aku kan suka foto, sambil tersenyum bahagia. Saat makan malam, Mama Annette sampai terkejut mendengarkan Annette sebentar lagi akan tamat SMA. Bukannya tidak sayang dan perhatian, mamanya harus bekerja keras untuk masa depan Annette, karena papanya sudah meninggal. Kembali ke sekolah, Annette menghampiri Zahra yang lagi makan, menanyakan kenapa lipstik yang dibelikannya tidak dipakai. Dan Annette meminta agar Zahra menemaninya berbelanja saat pulang sekolah. Tapi dengan kata maaf, Zahra menolak beralasan akan menyelesaikan tugas sekolah. Ternyata Zahra berbohong. Dia sebenarnya sudah ada janji bersama Naldo. Sepulang sekolah, Zahra dan Naldo pergi bersama. Zahra dibonceng dengan sepeda motor. Setelah sampai di tempat tujuan, Zahra mengganti pakaiannya. Dia juga memakai lipstik yang dibelikan Annette. Tapi saat Naldo melihat, dia merasa aneh. Naldo pun berucap kalau Zahra cantik apa adanya, dan senyumnya itu adalah make up terbaik. Tersipu malu, Zahra hanya mengucapkan terima kasih. Senyum lo itu makeup paling terbaik yang lo punya, Zat. Pemotretan dimulai. Naldo mengarahkan berbagai gaya foto untuk Zahra, dan hasilnya sangat memuaskan. Setelah semuanya selesai, sambil minum, Naldo berterima kasih atas waktu yang diluangkan Zahra. Saat di kamar, Mama datang mendekati Annette, mengatakan kalau Mama akan ke Bali selama seminggu. Mama telah mentransfer uang untuk kebutuhan Annette, dan kalau kurang Annette bisa memintanya.
Sambil menangis, Anet menjawab kalau dia tidak butuh uang, tapi butuh mama bersamanya. Sebelum tidur, Naldo chat bersama Anet menanyakan kabar sekaligus memberitahukan kalau dia sekarang sekelas dengan Zahra. Dan pada saatnya bersamaan, Zahra pun mengirim pesan menanyakan apakah besok Naldo akan bermain basket. Karena tidak akan ke lapangan, Naldo pun mengajak Zahra menonton. Sehabis jam sekolah selesai, yang diterima Zahra dengan penuh senyum. Sehabis menonton, Naldo menanyakan kepada Zahra apakah Anet sudah punya pacar. Dia meminta agar Zahra membantunya mendekati Anet. Naldo tertarik sejak pertama bertemu Anet. Ada perasaan berbeda saat melihatnya. Tapi Zahra menolak membantu. Dia meminta agar Naldo berusaha sendiri. Pulang ke rumah, ayahnya Zahra telah menunggu. Beliau mengatakan kalau Zahra telah pandai berbohong. Karena barusan Anet datang, sedangkan sebelumnya Zahra beralasan pergi bersama Anet dan meminta izin untuk pulang terlambat. Zahra meminta maaf, dia jujur kalau barusan pulang nonton bioskop. Ayah sangat marah, dia pun mengambil handphone Zahra. Di sekolah, Zahra berusaha menghindar dari Anet yang mencarinya ke lokal. Dan pada saat pulang, Zahra pun langsung dijemput ayahnya. Dan Anet hanya bisa melihat dari jauh. Hari berikutnya, Anet bertemu Nando. Dia menanyakan bagaimana Zahra di kelas. Aku menghubunginya melalui WA tapi tidak dibalas. Nando langsung memberitahukan kalau handphone Zahra lagi disita oleh ayahnya dan meminta Anet menghubungi Zahra melalui Instagram. Kemudian Anet mendapat telepon dari mamanya, mengatakan kalau supir tidak bisa menjemputnya, jadi Anet harus naik taksi. Saat Nando akan pergi, Anet menghentikannya, meminta Nando untuk mengantarnya pulang. Mereka berkendara dengan sepeda motor. Setelah sampai, Naldo pun menolong Anet melepaskan helm dari kepalanya dan menawarkan tumpangan untuk hari berikutnya. Dia juga tidak lupa meminta nomor handphone Anet. Setelah di rumah, Anet menelpon Naldo, meminta tolong agar Naldo meminta agar Zahra membalas chatnya. Anet sedih sikap Zahra akhir-akhir ini berubah. Dia pun menjadi bingung apa dia membuat kesalahan. Setelah itu, Naldo langsung menyampaikan pesan itu. Dia pun menanyakan kapan tanggal ulang tahun Anet. Sangat kesal, Naldo selalu menanyakan Anet. Tapi Zahra tetap memberitahukannya kalau ulang tahun Anet adalah tanggal 16 minggu depan. Anet tanpa sengaja bertemu Naldo. Dia curhat dengan sikapnya Zahra yang sebelumnya tidak pernah begini. Dan setelah makan, Naldo mengantarkan Anet pulang. Berbaring di ranjang sambil tersenyum-senyum, Anet mengenang kebersamaannya bersama Naldo yang penuh kebahagiaan. Sedangkan di tempat lain, Zahra sedih teringat masa-masa bersama Naldo, tapi Naldo malah menyukai Anet. Naldo dan Anet sering menghabiskan waktu bersama, hingga suatu hari saat lagi makan, Naldo memberikan surprise ulang tahun untuknya. Tapi bukannya bahagia, Anet malah marah tidak suka itu. Sambil menangis, dia meminta Naldo tidak mengikutinya. Teman sekolah Anet memberitahukan kalau kemarin Zahra mengintip saat dia diantar pulang oleh Naldo. Anet langsung pergi mencari Zahra, mempertanyakan ada apa dengannya. Kenapa dia begitu tega memberitahukan tanggal ulang tahunnya kepada Naldo? Ternyata Anet trauma pada perayaan ulang tahun. Dengan nada marah, Zahra membalas ucapan Anet, menganggap Anet tidak mengerti perasaannya. Dunia ini tidak hanya tentang kamu. Kamu beruntung mempunyai mama yang sangat menyayangimu, dilindungi orang-orang yang sayang kamu. Zahra meminta agar Anet berpikir, selama ini dia selalu ada untuknya, selalu menjaganya, tapi kenapa Anet tega menyakiti perasaannya? Sambil memegang gelang persahabatan mereka, Zahra menjatuhkan gelang itu, mengucapkan kalau dia tidak butuh gelang itu lagi, dan meminta Anet untuk tidak mendekatinya. Zahra pun meminta Anet untuk mengingat kalau mereka bukanlah sahabat lagi. Anet menangis, dia mengambil gelang itu dan pergi meninggalkan Zahra. Di rumah, karena sikap Zahra yang sering murung, ayahnya menanyakan ada apa dengannya. Sedikit mendesak karena Zahra tidak mau menjawab, ayah hampir saja menampar Zahra. Zahra langsung mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan kenapa ayah tidak seperti orang tua lainnya yang memikirkan perasaan anaknya. Ayah tidak pernah merasa salah, ayah selalu menyalahkan aku ataupun mama.
Zahra kembali mengingat masa lalunya saat mamanya pergi dari rumah. Semua itu karena ayahnya yang bersikap egois. Ayah menampar mama yang pada saat itu ingin pergi bersama pacarnya. Kemudian, ayah memeluk Zahra, meminta maaf atas sikapnya selama ini. Ronaldo meminta maaf atas kejadian kemarin. Anet bercerita kalau orang terdekatnya saja yang tahu tanggal lahirnya. Anet tidak pernah lagi merayakan ulang tahunnya, dan yang terakhir pada saat dia berumur 6 tahun. Anet bertanya, kenapa Zahra sampai mau mengatakan tanggal lahirnya itu kepada Naldo, padahal dia tahu kalau Anet tidak suka itu. Setelah mendengar itu, Naldo bertanya kenapa Anet tidak suka merayakan ulang tahun. Anet pun menceritakan kisahnya. Dulu pada saat akan meniup lilin, Mama meminta Anet menunggu kedatangan Papa. Tapi sampai larut malam, Papa belum juga pulang. Hingga Mama mendapat telepon, dan itu dari rumah sakit. Kami ke sana, dan dokter mengatakan kalau Papa tidak bisa diselamatkan. Kemudian pihak kepolisian datang, memberikan sebuah kado yang ditemukan di mobil Papa. Itu adalah kado ulang tahunku. Aku tak mau menerima kado itu. Papa telah pergi meninggalkan kami. Setelah mendengarkan cerita Anet, Naldo menanyakan tentang hubungannya dengan Zahra. Dan Anet mengatakan kalau dia bingung, Zahra marah kepadanya, tanpa aku tahu apa alasannya. Dia memutuskan persahabatan kami. Naldo mencoba menenangkan Anet, meyakinkannya pasti nanti semuanya akan baik-baik saja, dan Naldo meminta Anet untuk bersabar. Naldo berencana akan menyatakan cintanya kepada Anet, dan kakaknya memberi semangat. Kemudian mamanya datang, sambil makan kue. Mama mengajarkan anak-anaknya untuk mengerti perasaan perempuan, karena sikap perempuan itu susah dimengerti, dan mereka juga susah mengungkapkan perasaannya. Benar saja, Naldo akan menembak Anet. Dia mengeluarkan bunga dari tasnya. Sedangkan di tempat lain, Anet menemui Zahra. Mereka saling meminta maaf atas kesalahan yang telah terjadi. Anet kembali mengikat gelang persahabatan di tangannya Zahra. Zahra mengatakan kalau dia sadar Naldo sukanya sama Anet, dan dia sebagai teman harus mendukung itu. Apalagi Naldo juga anaknya yang baik. Zahra ikhlas kalau Naldo jadi pacarnya Anet. Di belakang Naldo datang, dia mendengarkan percakapan dua sahabat itu. Mendengar itu Anet terkejut mengetahui kalau Naldo menyukainya. Anet mengatakan kalau dia dan Naldo hanya teman. Zahra kemudian mengingatkan Anet tentang cinta pertamanya. Anak laki-laki yang dulu ia temui sedang bermain basket. Dia mengajaknya bermain bersama. Ternyata anak lelaki itu adalah Naldo, dan cinta Zahra masih ada di hatinya hingga kini. Naldo kecewa, Anet ternyata tidak menyukainya. Anet hanya menganggapnya sebagai teman. Kemudian dia membuang bunga yang dipegangnya. Tapi dia tetap berusaha tersenyum melihat dua sahabat itu kembali berbaikan.